23 Adab etika menuntut ilmu dari Imam Besar An-Nawawi lengkap. Adab atau etika menuntut ilmu berfungsi sebagai pedoman dan tuntunan bagi penuntut ilmu untuk menjalani proses pembelajaran dengan baik, sopan, dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah 23 adab atau etika menuntut ilmu dari An-Nawawi. Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ad-Dimashqi atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi adalah salah satu ulama penting mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di desa Nawa dekat kota Damaskus pada tahun 631 H dan meninggal pada tahun 24 Rajab 676 Haji. 23 adab etika menuntut ilmu dari An-Nawawi lengkap. Adapun adab, etika, menuntut ilmu menurut An-Nawawi diantaranya ialah 1. Seyogianya orang yang menuntut ilmu menyucikan dirinya dari kotoran-kotoran agar ia dapat menerima ilmu, menghafal dan mengambil manfaat darinya. 2. Hendaklah penuntut ilmu rela dengan makanan yang sedikit dan sabar di atas sempitnya kehidupan. 3. Disunahkan bagi penuntut ilmu untuk tidak menikah terlebih dahulu ketika hal itu memungkinkan, agar kesibukan tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu karena memenuhi hak-hak istri dan memenuhi kehidupannya. 4. Seyogianya seorang penuntut ilmu berlaku tawaduk terhadap ilmu dan orang yang mengajarnya. Hendaklah ia melihat gurunya dengan pandangan penghormatan dan meyakini kesempurnaan keahlian gurunya tersebut dan keunggulannya dari kebanyakan guru-guru satu generasinya. Dengan cara ini ilmu guru tersebut akan lebih bermanfaat baginya dan akan meresap lebih dalam di hatinya terhadap apa yang didengarnya dari gurunya. 5. Penuntut ilmu harus berupaya mencari ridha gurunya sekalipun menyelisihi pandangan pribadinya. 6. Jika penuntut ilmu menggabungkan diri pada suatu rombongan, maka hendaklah mendahulukan orang yang lebih utama dan lebih tua di antara mereka. 7. Seyogianya penuntut ilmu masuk ke dalam majelis dengan penghormatan yang sempurna dan hati yang tenang, kosong, dari berbagai masalah dan dalam keadaan suci, bersih, dengan terlebih dahulu bersiwak, menggunting kumis, kuku dan menghilangkan aroma yang tidak enak. 8. Penuntut ilmu masuk dengan mengucapkan salam untuk semua hadirin dengan suara yang benar-benar dapat didengar. Ia memberikan penghormatan khusus terhadap gurunya sebagai penghormatan tambahan. 9. Hendaklah seorang penuntut ilmu memiliki adab terhadap temannya yang hadir di majelis itu. 10. Penuntut ilmu duduk dengan cara duduknya seorang muta'alim bukan duduk seorang muallim. 11. Janganlah seorang penuntut ilmu mengangkat suaranya dengan suara yang kuat tanpa ada kebutuhan ketika berada dalam majelis ilmu. 12. Janganlah seorang penuntut ilmu tertawa, banyak bicara, mempermainkan tangan atau yang lainnya, dan menoleh tanpa ada kebutuhan ketika berada dalam majelis ilmu. 13. Hendaklah penuntut ilmu menghadap ke arah gurunya, mendengarkan dan memperhatikannya. 14. Seorang penuntut ilmu harus antusias untuk belajar dan memanfaatkan waktunya dengan tekun pada siang dan malam hari serta ketika bepergian, maupun tidak bepergian. 15. Penuntut ilmu harus bersabar terhadap kekasaran gurunya, keburukan akhlaknya. Dan janganlah hal itu menghalanginya untuk terus mengikuti pengajarannya dan meyakini kesempurnaannya. 16. Janganlah seorang penuntut ilmu memikul beban di luar kemampuannya karena dikhawatirkan akan membuatnya jemu. 17. Hendaklah penuntut ilmu memperhatikan kesahihan pelajaran yang dihafalnya dengan kesahihan yang sempurna di hadapan guru, lalu ia menghafalnya dengan hafalan yang tepat dan kuat, serta mengulanginya beberapa kali agar hafalannya benar-benar kokoh. 18. Hendaklah penuntut ilmu memulai pelajarannya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa untuk para ulama, guru-guru, kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. 19. Seyogianya penuntut ilmu mengajak teman dekatnya dan pelajar-pelajar lainnya kepada aspek-aspek kegiatan ilmiah dan kegiatan-kegiatan yang berguna. 20. Baik seorang penuntut ilmu maupun guru, hendaklah tidak meninggalkan tugasnya dalam kegiatan ilmiah hanya karena penyakit ringan dan semisalnya. 21. Hendaklah penuntut ilmu berupaya memperoleh kitab-kitab dengan membeli atau meminjamnya, kecuali jika ia tidak mampu untuk membelinya disebabkan tidak adanya dana atau karena kitab itu tidak ada dijual. 22. Jika penuntut ilmu meminjam buku, maka janganlah ia melambatkan untuk memulangkannya, agar pemilik buku itu tidak kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya. 23. Disunahkan bagi orang yang meminjam untuk berterima kasih atas kebaikan orang yang meminjamkan. Demikianlah adab-adab atau etika-etika dalam menuntut ilmu yang perlu dikedepankan dalam menuntut ilmu. Demikianlah adab atau etika menuntut ilmu.
Dengan mengikuti adab dan etika yang benar dalam menuntut ilmu, kita dapat mencapai kesuksesan dan kemajuan yang baik dalam hidup.